Ini keris petir. Keris petir. Iya, kayak ini bisa kalau kata dukun tuh buat pembersihan. Widih. Coba kasih. Ya kan? Tuh. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ini pasti akan jadi masalah lagi ngundang Marcel sulap. Indonesia. Wih. Merah putih. Dia kan partai. Wih, aduh. Dia partai kan, jelas kan. Ya, baru awal loh digiringnya langsung ke saya kan politik. langsung merah putih. Indonesia banget. Indonesia yang percaya dukun. Aduh. Orang Indonesia banyak yang percaya dukun lah. Iya, betul. Itu Occam Razor Principle. Kalau Oh, ada penjelasan singkat nggak perlu diterangin, ya udahlah percaya aja. Gitu kan Iya, teorinya iya, gitu iya. kan. Kalau ada bunyi di genteng, setan. Gitu. Jin. Jin. Gitu. Iya, Kalau ada bayangan di foto, wah pasti gaib. Gitu. Iya. Kalau dijelasin capek soalnya. Iya, banyak penjelasannya detail. Makanya Occam Razor Principle menerangkan bahwa manusia itu lebih percaya hal-hal yang nggak usah dijelasin lah, pokoknya nerima aja. Gitu. Iya betul. Ya kan? Tapi gue nggak mau bahas itu sih, gue mau ngebahas tentang Gus Samsudin, Oke. praktek dukun. Ya. Saya taunya Gus Miftah, tapi Gus Miftah nggak bisa dukun. Gus Samsudin, lu digebukin kemarin katanya. Enggak sampai digebukin. Kenapa nggak? Enggak karena, woi, emang berharapnya digebukin. Enggak, gitu. kan? Maksudnya lu nggak sampai digebukin karena begitu mau mukul lu mental gitu atau gimana nggak? Oh iya, jadi memang saya punya ilmu ladungu namanya. Iya. Lari? Ladungu. Apa? Ladungu atau apa? Ya itu, kalau makin emosi makin mental. Gue nonton tuh videonya tuh. Iya. Dia ya kalau nggak salah. Yang Iya. begini-begini terus mental sendiri. Iya, Ini yang waktu mental. itu kan kita pernah bahas di sini juga. Iya benar. Iya betul. Coba gue yang mukul. Waduh. Tapi lu nggak takut Apanya? disantet? Disantet mah? Ya enggak dong. Disantet zaman sekarang bisa diracun loh. Iya. Oh. Kebetulan gue juga belajar santet, Mas. Bisa diracun. Iya betul. Kan tidak perlu ilmu-ilmu gitu nyantet orang Iya. sekarang. Kebetulan gue tahu racunnya soalnya. Oh, tahu racun. Iya, apa-apa aja racun yang tidak ketahuan medis bahkan. Ya nggak ketahuan medis. Iya. Nah, tapi kan terus dibilangnya mati disantet nanti. Iya betul. Tapi ya tahu lah ciri-cirinya kayak gimana dan sebagainya. Jadi nggak takut. Enggak takut. Profesi lu bahaya loh, ngebongkar-bongkarin dukun tuh. Iya, karena gini, Mas. Saya berpikirnya gini, bukan tentang di dunia ini, tentang kehidupan berikutnya. Karena lebih bahaya lagi ketika kalau saya nggak menyampaikan ini, Tuhan saya nanti Allah Azza wa Jalla nanya, kok lu nggak menyampaikan apa yang gue udah titipkan tentang rahasia perdukunan, ilmu yang harusnya membuat manusia menjadi lebih baik. Iya. Kenapa lu diam saja? Iya. Tapi lu tahu kan Harry Houdini itu meninggalnya setelah bongkar-bongkarin dukun. Emang iya? Harry Houdini itu sebelum meninggal, dia tuh ngebongkarin praktek-praktek palsu dukun. Jadi zaman dulu tuh kan ada shamans juga di Amerika. Dia ngebongkar-bongkarin praktek-praktek itu. Nah terus berapa minggu setelah dia bongkar-bongkarin, dia kan nggak percaya. Makanya dia bilang sebelum dia meninggal, kalau memang ini ada, lu nyalain setiap tanggal kematian dia, which is Halloween, gua akan datang ke istrinya. Which is nggak terbukti sampai sekarang kalau emang ada. Nah, Keman atau gue lupa, setelah itu dia mau show, dipukul sama orang. Usus buntunya pecah. Jadi ketika dia terjun ke laut ngebuka itu nggak bisa tuh karena usus buntunya pecah setelah dipukulin orang. Bentar. Bukannya tahu saya nih Mas. Petinju. Iya. Kayak nantangin petinju. Iya. Enggak, sebelum itu pedukunan dulu, shamans dulu. Jadi ada teori konspirasi, petinju yang datang itu disuruh oleh perkumpulan-perkumpulan shamans. Oh, oke. Gitu. Iya, setahu saya dulu Houdini kan setiap pertunjukannya di panggung selalu nerima Nah, pukulan. Betul. Dari orang yang terkuat silahkan pukul Betul. saya. Ini dipukulnya di belakang panggung. Oh. Bukan pada saat show. Bukan, dipukul di belakang panggung. Dan itu setelah dia bongkar-bongkarin praktek saman. Karena dia merasa tertipu ketika ibunya meninggal. Terus para dukun itu ngomong bisa manggil. Apa bisa manggil? Arwahnya. Oh, arwah neneknya. Oh. Ternyata begitu diselidiki, ternyata tuh pakai tape recorder di bawah meja. Marah lah dia. Dia bongkar-bongkarin gitu. Iya, kalau zaman sekarang udah lebih kecil lagi tuh alatnya. Betul. Iya, benar. Cuman saya punya ilmu sih kalau saya. Apa tuh ilmu? Pengobatan juga ini? Iya. Jadi, asik. Bukan, ini teh botol. Oh, oke. Kenapa pengobatan? Ini teh botol tawar. Oke. Punya ilmu juga. Apa coba? Teh botol. Kita bikin dia. Ini pembersihan nih. Luar biasa. Jadi air putih. Jadi dia pegang tangan Master Dedi doang bisa langsung bersih tuh. Bersih. Sakti. Penyakit.
Punya guna-guna santet tuh bersih ya. Santet. Luar biasa. Apapun. Jadi kalau rumah kotor manggil Master Dedi. Jangan, tukang sapu. Oh, jangan. Nanti gua sono nyapu, Bos. Iya, manggil gua. Jangan manggil gua, aduh. Kirain dipegang doang pada ngumpul gitu sampahnya. Oh, waduh. Bisa sih, tapi saya bikin dulu triknya. Oh iya, mahal itu. Mahal. Tapi gua tertarik tuh dengan lu punya postingan di Instagram. Apa? Lu kan posting ada pisau bisa terbang. Terus itu orang ngatain, wah ini penipuan, tukang sulap, bohong. Udah gitu ada pemuka agama, keris terbang. Wah luar biasa, mujizat, bla bla bla. Tolong sembuhin saya. Tolong sembuhin saya. Jadi akhirnya pemuka agama berkedok dukun padahal. Dukun berkedok pemuka agama. Banyak memang seperti itu ya. Banyak. Itu yang saya bongkar sebenarnya. Itu keris apa tuh? Sebelum kita lari ke ini Gus Samsudin. Ya, ini keris petir. Keris petir? Iya. Kayak ini bisa, kalau kata dukun tuh buat pembersihan. Widih. Kalau dukun itu biasanya makainya yang ini, Master. Yang model ada tombolnya di sini. Waduh, masih zaman dulu. Iya, ada tombolnya. Itu untuk nutupin tombolnya diikat kulit. Pakai kain putih. Kain putih. Iya. Biar chargernya ketutup juga. Iya. Jempolnya nyari. Iya, betul. Iya. Enggak jempol nyari. Jadi asal dipegang gini doang, kepencet, gitu. Oh, coba kasih lihat ke kamera di situ. Kalau ini enggak pakai remote. Enggak pakai remote. Bocoran tuh. Enggak pakai tombol. Iya, nih. Coba 1 2. Nih, misal Master Dedi nih. Nah, nih santetnya di sini. Nah, tuh. Coba kasih. Ya kan? Tuh, ya kan? Sakti nggak tuh? Mau coba kesetrumnya, Mas? Kagak dong. Oh enggak, kali aja. Kagak. Ini mah lampu gitu kan? Kagak. Gua pernah kesetrum punyanya Yigal Mesika zaman dulu. Oh iya. Sepatu itu ya. Lu tahu kan mainan itu? Itu kalau yang nyetrum kesetrum. Iya. Yang nyetrum juga kesetrum. Iya, bener. Kecuali di kasur, Mas Dedi. Kalau di kasur kan sekarang banyak yang pakai. Kalau dari kasur ngapain gua setrum? Aduh. Goblok. Iya. Jadi dulu ada mainan, Ju. Itu baca pikiran orang dan sebagainya. Terus orang kalau jidatnya gue pegang, dia akan kesetrum. Atau tangannya gue gini nih, sentuh nih, tak, dia kesetrum. Bahkan keluar api. Dari tangan gue ke tangan. Bukan api, kilat. Iya. Kilat, gitu. Itu air ledeng kalau dipancurin. Iya. Gue giniin, airnya bisa melengkung, menghindar dari tangan gue. Betul. Bahkan nyalain rokok di daun. Iya, bisa. Gitu. Ada tuh, gue punya itu alatnya. Cuman masalahnya cuma satu. Apa tuh? Yang kesetrum bukan dia doang. Iya. Kitanya juga kesetrum. Jadi lu bayangin pada saat kita main itu, ketika kita nyetrum dia, kita harus bertahan. Iya, bener. Itu dia betul. Yang sulitnya itu nahan setrumnya itu. Iya, gue pertama kali nyoba itu ke teman gue. Gue pegang dia kesetrum, gue teriak anjing. Yang teriak anjing gue bukan dia. Iya. Karena sakit. Dan Master Dedi pernah pakai itu juga di zaman awal-awal dulu. Yang masih itu, terus belum pakai make up, belum hitam-hitam. Main apa tuh gue? Yang lampu. Oh iya. Iya kan itu kan. Dan itu lampu itu lampunya lampu biasa loh. Lampu biasa, iya benar. Lampu lo copot lampu beginian bisa. Maksudnya bukan lampu gimmick ya. Iya betul. Gimmicknya nggak ada di lampunya. Tapi tetap nyetrum. Karena badan kita dialiri arus listrik yang kuat. Listrik full. Dan alatnya ada itu. Dan itu sekarang dipakai untuk terapi biasanya. Ada yang beneran. Yang beneran tuh yang tahu titik-titiknya saraf. Tapi yang bohongan adalah yang mereka yang ngaku ini saya dapat ilmu ini tuh hasil dari bertapa. Asik. Jadi punya kekuatan tenaga dalam listrik. Dipegang nyetrum. Jadi ya pasien gitu sentuh-sentuh gitu. Ya sebenarnya kalau yang tahu titik-titiknya kan kayak EMS, electric muscle stimulan itu juga pakai listrik kan, taruh di tempat-tempat tertentu gitu. Cuman jangan ngaku-ngaku itu ilmu dapat dari bertapa gitu loh. Iya kan, jangan ngaku-ngaku itu gitu. Betul. Terus gimana coba kita masuk ke Gus Samsudin dah. Anda ribut sama Gus Samsudin tuh awalnya gimana? Ya awalnya jadi pertama kali sih saya kan kontennya bongkar-bongkar rahasia dukun, Mas. Ya kan? Bongkar-bongkar rahasia dukun. Nah, salah satu yang saya bongkar adalah trik dari Mas Udin ini. Yang dia nyalain tisu tanpa api. Nyalain tisu tanpa api gimana sih? Bakar tisu tanpa api. Bakar tisu tanpa api. Oh, bakar tisu tanpa api. Jadi, tapi tisunya terbakar ada apinya. Ada. Gampang kan itu? Gampang banget.
Gampang itu banget. Gampang banget. Cuma tetap aja kalau pesulap yang praktekin, itu trik itu bohongan. Tapi kalau pakai sorban, pakai baju-baju berkedok agama gitu, dianggapnya itu ilmu kulhu geni asli. Ya. Di sini kita mengatakan berkedok iya, berkedok betul. ya. Berkedok, kita nggak mengatakan pemuka agama bukan. berkedok agama. Justru yang kayak gitu-gitu mencemarkan nama baik agama. Betul. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya. Betul. Aduh, nyalain tisu tanpa api itu kan dari zaman. Wah, udah lama. Gue dari kecil tuh ada di buku. Iya bener. Marjun. Iya, orang FM nggak salah buat. Orang yang itu sebelahnya tuh rahasianya di bukunya. Biasanya yang nyalain lilin pakai es batu. Iya kan? Aduh, tuh mah dari zaman dulu banget. Iya, zaman dulu banget padahal. Koran dirobek, ditaruh. Iya, bus bakal. Iya, betul. Iya, benar. Nah, awalnya saya bongkar itu. Lu bongkar itu permainannya dia. Iya. Dia main itu tujuannya apa? Untuk pembersihan rumah katanya. Pembersihan rumah. Pembersihan rumah, jadi seolah-olah di situ nggak tahu itu videonya settingan atau asli atau memang beneran ada pasiennya yang dia datengin. Pokoknya di situ ceritanya kayak seolah-olah rumahnya kena santet guna-guna, terus dia nyari-nyari sekeliling rumahnya. Nah, ketemulah tisu di bawah kasur. Terus dia bawa, terus ada krunya ngasih piring piring yang udah ada cairannya. Terus dia ngeludah-ngeludah, cucu. Seolah-olah itu ludahnya gitu ceritanya. Terus taruh tisunya, kayak gitu dibaca-bacain, kebakar lah. Ceritanya itu udah bersih gangguan santetnya. Itu rumah jadi bau tuh. Apa? Bau belerang. Iya. Iya bener, asapnya banyak banget ya. Asapnya banyak banget. Keluar asap dulu sebelum kebakar soalnya. Betul. Iya. Waduh, udah paham lah. Itu lu bongkar. Saya bongkar. Biar masyarakat Indonesia tahu kalau itu sekedar trik loh, gitu. Bohong loh. Iya, edukasi nih, gitu, mengedukasi. Nah itu setelah itu dibongkar sih aman-aman aja, adem-adem aja. Mungkin banyak fans-fans saya atau penonton saya yang ngelapor ke channelnya gitu, yang komen-komen, dibongkar tuh sama pesulap merah gitu. Akhirnya tiba-tiba muncullah video dia yang bilang itu yang di sana tuh yang biasa di YouTube bongkar-bongkar trik orang, yang suka menghina, yang suka ngejelek-jelekin gitu. Jangan berani ngomong di YouTube aja lah gitu. Kurang lebih gitu kata-katanya. Kalau berani sini datang ke Padepokan, pasti sumpah demi Allah katanya, nggak akan saya usir. Nggak ada tuh cerita orang datang ke sini diusir atau disuruh pulang. Datang ke sini mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Nah, dari kata-kata itulah, dari video itu saya merasa ini undangan terbuka nih. Mungkin emang mau pembuktian atau dia mau menjelaskan. Kemungkinannya cuma dua itu. Pembuktian dia yakin itu ilmu asli, atau dia menjelaskan ini pakai trik ini untuk menghancurkan belief si korban misalkan. Kan bisa. Psikologi lah ya. Iya. Saya pikir gitu kan. Saya datengin lah kemarin tuh. Pas saya datengin, ternyata pas nyampe depan Padepokannya dihadang sama pengacaranya. Jadi pas nyampe Padepokan. Pengacaranya tuh siap sedia 24 jam di sana tuh. Enggak. Jadi pas sampai Padepokannya nih, kita izin ke satpamnya, Pak, saya mau ketemu Mas Udin gitu. Tolong suruh keluar, karena kan di dalam Padepokan nggak boleh nyalain kamera. Nah, sedangkan kita live IG untuk sebagai bukti gitu. Takut terjadi macam-macam kan. Ya udah, kita disuruh nunggu di depan sama satpamnya. Ya udah nunggu. Nggak lama kemudian pengacaranya datang. Gue baru tahu loh kalau dukun butuh pengacara. Nah, itu dia. Nggak kan? Maksudnya kalau dukun butuh pengacara tuh aneh kan, antara tidak logik dan logik gitu loh. Kenapa dukun butuh pengacara gitu loh maksudnya. Dia nggak mengakui diri dukun. Dia nggak dukun soalnya. Enggak, karena beragama. Iya. Semua orang juga beragama kalau ngomong begitu. Iya, maling ayam juga beragama. Pemerkosa tuh juga beragama. Ada yang beragama. Iya. Di KTP. Nggak tahu. Di KTP. Pokoknya kan kelihatannya kok agamis banget nih gitu. Nggak mungkin nih menipu gitu. Nggak mungkin membohongi gitu jadi persepsi masyarakat. Nah, ketika pengacaranya datang, inilah awal dari rusuhnya. Awalnya kan kita nunggu, pengacaranya datang, kamu ngapain ke sini gitu. Kamu datang kok tiba-tiba nggak bilang-bilang saya gitu. Nah, gimana bilangnya? Padahal saya udah coba kontak admin si Mas Udin seluruhnya, nggak ada yang ngerespon untuk pembuktian. Lu nggak endorse? Nggak mau berobat Mas. Jadi iya.
Kalau mau berobat dibales pasti. Ini saya nggak mau berobat masalahnya kan. Iya, terus ya udah akhirnya saya kontak admin yang nggak ada yang balas. Pernah pengacaranya kontak ke saya. Kontak saya ngancem untuk dipenjarain. Dipenjarain? Iya, ini atas reaction itu katanya ini pencemaran nama baik. Oh, gitu. Pencemaran nama baik harus dibuktikan dong, tapi kan. Iya betul, harus dibuktikan kan. Makanya ini kamu melanggar pasal ini karena mengambil video orang lain, terus kamu reaction gitu. Ini kamu melakukan pencemaran nama baik. Ini bisa kena pasal. Saya tanya, menit keberapa yang menurut pengacaranya ini saya menyalahi hukum, gitu. Kata dia, loh kamu itu nggak perlu tahu menit keberapa. Kan kamu sendiri yang buat videonya. Kan aneh. Kan bagi saya itu nggak ada yang menyalahi hukum, makanya di menit keberapa saya menyalahi hukum katanya. Saya tanya gitu, katanya ya kamu nggak perlu tahu. Terus ya udah soal hukum nih saya nggak ngerti juga, jadi saya mau pembuktian, saya bilang gitu. Lu nggak punya pengacara? Apa? Lu? Teman konsultan hukum ada. Ada, tapi bukan pengacara lu. Bukan. Lu kalah sama dukun lu. Hah? Gimana sih dukunnya punya pengacara? Ya kalau saya mah, ya kalau butuh pengacara ada sih, memang ada. Ya itu kan siap. Hah? Siap apanya? Dia kan siap pengacaranya tuh. Iya, siap. Terus masa lu nggak siap? Nggak siap apanya? Pengacara. Enggak, ini saya tahu. Kalaupun dia bawa ke hukum, silahkan saya gitu. Karena menurut saya nggak menyalahi hukum, Mas Reddy. Jadi nggak perlu kontak pengacara saya juga gitu. Anda ngambil video orang, dibilangnya gitu. Anda jelek-jelekin nama dia. Lu jelek-jelekin nama dia Enggak, di situ reaction doang, ya. Dan saya bilang di situ, kalau ini tidak menduitkan, ini mungkin bisa membantu si pasien dalam menghancurkan beliefnya. Seolah-olah dia yakin disantet, dengan kayak gini ya hancur kan beliefnya. Oh iya betul. Nah kalau ngeduitin, baru ini penipuan. Saya bilang gitu. Nah kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Makanya mau pembuktian. Kalau asli, tadinya dalam pembuktian, kalau ilmunya asli, saya mau belajar di situ, saya tutup channel. Ya. Tapi kalau saya juga tutup podcast. Nah itu. Oh asli. Oh itu. Dipertegas. Saya tutup podcast kalau asli. Iya, kalau asli. Kalau trik, ya udah bisa jelaskan silahkan gitu loh, klarifikasi kenapa pakai trik dalam pengobatannya. Kan pengennya gitu. Nyatanya ketika datang pengacaranya bilang gitu. Loh harusnya kamu bilang ke saya. Saya udah bilang ke Bapak mau pembuktian, tapi Bapak sendiri bilang itu urusan kamu sama Samsudin. Kalau urusan saya itu hukum doang objeknya. Tapi pengacara yang ngadepin lu waktu sampai sana. Iya, pas nyampe sana tiba-tiba, kok kamu datang tiba-tiba? Padahal di telepon saya udah bilang mau pembuktian, tapi dia angkat tangan kan. Ya akhirnya ya udah Pak, saya mau pembuktian boleh atau enggak? Enggak boleh gitu. Teman saya bilang, saya mau penasaran nih Pak, asli atau enggak? Kita pengen tahu itu doang gitu. Kok penasaran tuh enggak boleh gitu kan. Jadi enggak boleh nih ya Pak ya? Enggak boleh. Saya ngomong ke kamera. Jadi guys, ini saya udah datang, ternyata nggak boleh ya. Langsung, kamu melintir gimana? Siapa yang bilang nggak boleh? Tadi lu yang bilang nggak boleh gitu. Dia yang bilang nggak boleh. Tuh. Iya, tapi dia sendiri yang bilang siapa yang bilang nggak boleh? Loh tadi dibilang nggak boleh. Ya udah kita mau pulang nih Pak kalau emang nggak boleh. Sini, diem dulu, jangan melintir kata-kata gitu. Ya udah, kejadian berikutnya kayak yang di video itulah. Ribut kan? Akhirnya rusuh, iya. Kita mau pembuktian nggak boleh, ya kan udah mau pulang. Iya, pulang nggak boleh. Terus yang diributin apa akhirnya di sana? Ya itu, kamu tuh tetap aja dibahas yang video saya itu. Kamu tuh udah kesini nantang tuh nggak boleh. Kalau kesini datangnya baik-baik baru boleh. Padahal Mas Udin bilang kan mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo kan gitu. Ada tuh, ada video tuh. Ada, saya tampilin juga. Nah, jadi kayak nggak sinkron nih antara pengacaranya sama Mas Udinnya. Nah. Kita akhirnya udah mau pulang, tapi dia tetap sini, kita diikutin. Kamu ke sini berapa lama? 14 jam kan dari Jakarta ke Blitar 14 jam. Iya. 14 jam loh kita. Nah, saya 14 jam naik apa? Kereta. Diem dia langsung. Oh iya. Ini video kamu nih, bentar saya cari-cari. Sambil nyari-nyari video saya, diikutin saya di gang. Ini ngapain? Saya pikir udah kan pembuktian nggak boleh nih, kita mau pulang gitu. Tapi live IG lu nyala terus dong. Nyala. Karena kalau nggak bahaya. Iya betul, itu dia. Makanya kita nggak mau masuk ke padepokan. Karena di dalam padepokan tidak diperbolehkan menyalakan kamera. Nah kita pengen pembuktian biar warga juga ngelihat nih. Kalau ternyata saya yang salah, ya saya tutup channel. Iya. Gitu kan. Iya. Nah, akhirnya ya udah. Pas mau pulang itu tetap aja nih, kamu tuh di videonya tuh nantang gitu. Padahal kan nuntut pembuktian kan. Kamu tuh di videonya nantang gini. Ya saya kasih lihat
Sini bentar, coba nih lihat videonya Mas Udin, bilang dia bersedia untuk didatangi gitu. Nggak lama kemudian Mas Udin datang lah. Datang sama kades. Kepala desa ya? Iya, sama kepala desa datang. Nah, kepala desanya ini tiba-tiba datang. Kamu kesini tujuannya apa, siapa? Ada KTP nggak? Gitu. Jadi ada KTP nggak? Kita ini posisinya saya mau pulang tapi dimintain KTP. Jadi kan ini data pribadi saya ya. Jadi kayak ini buat apa? Saya kan nanya gitu. Ini buat apa Pak? Loh, ini kamu memasuki wilayah orang. Dan peraturan di wilayah sini harus menyerahkan KTP gitu. Saya juga nggak ngerti apa iya orang yang melintas mau beli bakso tuh harus nyerahin KTP dulu mungkin di situ ya. Saya nggak tahu juga peraturannya. Nah, saya juga nggak tahu tuh kalau gitu tuh. Saya taunya kalau mau kemana-mana sekarang peduli lindungi soalnya. Nah, iya betul. Bukan KTP. Setahu saya tuh setahu saya KTP tuh kalau nginep kan. Iya, 1 kali 24 jam. Iya, kalau mungkin peraturan di situ orang mau beli bakso aja harus nyerahin KTP mungkin. Iya, bisa jadi kan. Saya juga nggak tahu kan. Makanya saya nanya, ini KTP saya buat apa ya, Pak? Nah, ketika saya nanya KTP buat apa? Baru tiba-tiba dari belakang ada orang yang mau nunjuk. Siapa ini orang mau nunjuk tuh? Saya dapat info sih, nggak tahu juga ya. Saya dapat info kalau nggak salah sih supirnya Mas Udin. Terus nggak ketonjok loh? Apa? Enggak. Ya nggak, kok bisa nggak ketonjok gitu loh? Itu dihadang sama penjagaannya dia. Ada penjagaan di sana ormas. Dia ngejagain, jangan kasar gitu. Iya. Ya diduga sih katanya sih diduga itu supirnya Mas Udin. Tapi kita masih menghargai ya bahwa di sana ormasnya melerai itu ya. Iya, betul. Hal itu positif lah. Iya, positif. Ya. Nah, dari situlah saya dituntut minta KTP. Padahal kita mau pulang posisinya, gitu kan? Kan udah pembuktian nggak boleh nih. Kok dimintain KTP? Itu yang jadi pertanyaan saya. Akhirnya ya udah, teman saya udah ribut-ribut kayak gitu, udah mulai ada yang bawa keris, Mas Dedi. Bawa keris? Iya, dihadang-hadang sama ormas-ormas sana juga. Jangan. Nah, itu kan tim-tim saya jadi panik juga. Ini takut makin kekerasan. Langsung mesen taksi online, kita jalan. Begitulah kejadian. Sampai detik ini gimana? Sampai detik ini ya terakhir tuh kadesnya ngajakin ke sana lagi. Yang terbaru ini. Kadesnya masih penasaran sama KTP lu enggak? udah saya kasih. Lu enggak tahu. Kan KTP. Enggak. Akhirnya saya kasih, Mas. Di sana sebelum naik taksi saya kasih. Lu kasih? Saya kasih. Nih, tapi jangan disebarin ya. Ini lu kasih lihat. Kasih lihat di foto sama dia. Di foto. Oke. Ini jangan disebarin, ini privasi saya soalnya. Terus si kadesnya itu minta lu datang sana ngapain? Karena udah membawa Rejo Winangun untuk membuktikan sama Mas Udinnya itu di lapangan terbuka di sana. Nah, kalau saya kan kemarin udah ke sana kayak begitu adanya tuh, ya kan? Penolakan dari timnya Mas Udin. Nah, kalau saya ke sana lagi tim saya juga udah pada takut. Makanya kita minta kalau emang mau pembuktian, silahkan ke Jakarta. Kalau terbukti ilmu, ongkos saya ganti 10 kali lipat. Kalau ilmu tanpa trik ya. Iya. Gitu. Jadi lo tidak mau ke sana lagi ya? Untuk saat ini masih trauma sih. Ya karena begitu ya. Karena kita kira kan bakal baik-baik loh, Mas Terudi. Kita kira tuh ini kita bawa surat perjanjian memang. Perjanjian itu ya kayak yang biasa. Pembuktian saya kan semua ada surat perjanjiannya tuh. Ya, kalau misalkan terbukti ilmu asli saya tutup channel, kalau terbukti trik silahkan tutup channel. Gitu. Nah, ada nggak sih orang-orang yang terbukti sama lu itu trik dan tutup channel endingnya? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kalau untuk yang tutup channel baru ini. Kalau yang kemarin kan ongkos diganti. Terus emas saya kasih 10 gram emas. Kalau yang ilmu anti tonjok. Kan Mas Dedi waktu itu nambahin juga kan 30 juta. Betul. Tapi sampai sekarang nggak ada. Nggak ada lagi sampai sekarang. Karena jaminannya kan minimal tulang rusuk patah. Kan bukan gue yang nonjol. Iya. Ginting yang nonjol. Ginting. Iya. Padahal Theodorus Ginting udah ini banget tuh. Udah semangat ya. Asli nih kalau 30 jutanya nggak buat dia kan buat Theo kan. Iya buat Theo, iya, betul. Kalau berhasil nonjok sampai tulang rusuk patah buat Theo. Wah, Theo sih patah tuh. Iya. Theo tuh udah mikirnya, wes asik nih buat DP mobil gitu. Bilang ke saya, iya kebeneran. Tapi gini ya, pertanyaan gue gini, lu dengan membongkar-bongkar rahasia pedukunan itu kan akhirnya banyak dukun-dukun yang marah karena pekerjaannya hilang nih. Iya, bahkan ada beberapa juga yang memidanakan, melaporkan. Ada laporan. Ada laporan udah masuk. Iya, saya dapat info. Laporan masuk dengan tuduhan mencemarkan profesi dukun. Jadi dukun saya pernah bilang dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul, gitu.
Nah, dari kata-kata saya itu dia menggeneralisir. Wah, berarti lu nganggep dukun bayi itu cabul juga. Berarti lu nganggep dukun pijat nipu juga. Padahal saya udah dijelasin di beberapa video saya. Yeah. Dukun yang saya maksud nipu atau cabul itu adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib. Yeah. Bukan dukun pijit, bukan dukun beranak. Bukan. Dukun beranak tuh kata-kata doang. Dukun Iya. itu kan sebenarnya orang yang ahli pengobatan. Tadinya. Dengan ilmu-ilmu yang dia punya, which is ilmu-ilmunya ada ilmu natural, ilmu Iya. bumi lah. Misalnya Iya, obat-obatan dari tanaman, Iya, dari betul. apa gitu. Itu pengobat tradisional Pengobatan aslinya. tradisional. Bahkan gitu. di Indonesia pun legal, ada STPT kan. Betul kan. Iya. Karena boleh. Jamu lah, anggaplah Iya, jamu. jamu. Jamu kan juga tradisional. Iya, betul. Maka dari itu saya nggak pernah tuh bilang dukun yang totok syaraf itu nipu, nggak pernah. Ya, Yang ini- saya serang itu dukun yang sok tahu tentang hal goib. Dan ada price-nya ya, ada harganya untuk hal itu ya. Kayak si Samsudin ini ada harga-harganya nggak? Apa berapa? Ada, saya dapat info sih ada. Ada ya. Ada kayak pembersihan berapa juta, berapa juta gitu. Dan ada orang yang kena juga. Menurut info banyak. Banyak ya. Iya, tapi lu nggak mau ngomong di sini lah ya. nggak, karena saya bukan korban. Gini, banyak pengacaranya awalnya bilang, kalau memang Mas Udin ini nipu atau berbohong, silahkan laporkan. Ya, saya nyoba, Mas Udin. Saya coba ke polisi, saya laporin. Ini konten hoax, dan laporin penipuan. Ternyata kalau kata polisi, kalau bukan korban nggak bisa. Ya karena lu third party. Iya, kalau bukan korban nggak bisa. Tapi nanti nanti akan ada ini undang-undang yuk. RUU KUHP. Ya. Pasal 252. RUU KUHP pasal 252 tentang praktek dukun santet. Iya. Jadi siapapun yang mengaku ya Mengaku memiliki ilmu, Memiliki terus ilmu. juga dia menyediakan jasa ke orang lain, mengaku aja udah kena tuh. Iya. mengaku memberitahukan, itu juga kena. Anak-anak indigo tuh gimana? Nah, Tujuannya gitu apa nggak tahu. pengobatan? Saya juga Pengobatan nggak tahu atau apa? percaya dengan indigo. Iya. Saya pribadi loh ya. Iya. Saya pun pengen membuktikan gitu Anak kalau indigo. misal. Karena Iya. saya pernah lihat ada anak indigo di depan saya praktek tutup mata dan dia bisa baca. Gue juga bisa. Iya, zaman dulu Mas Redi sama itu ya. Belum berdua. ada zaman anak indigo, gue yang Iya. gue tutup mata, mantan istri gue Iya. tutup mata, gue transfer pikiran, Iya, bisa betul. gitu zaman dulu Iya. kan, makanya. Bahkan tutup mata di show terakhirnya Mas Dedi kan, wah ini ada yang namanya ini, Iya. ukuran sepatunya ini, wuih. Iya, lebih sakti lagi Iya, tuh. lebih sakti loh. Zaman dulu. Iya kan? Iya kan, iya. Makanya kita harus kebuktiin kalau itu untuk entertain. Hiburan. Orang udah. kan datang ke Iya. gua pada saat itu show bayar, tapi tahu ya bahwa ini hiburan. Iya, betul. Jadi nggak dianggap ini ilmu dari Iya. apalah gitu. Iya, Dan iya. gini Mas Redi, berbicara tentang pasal yang RUU KUHP, di Indonesia sendiri sebenarnya ada larangan penjualan jimat. Memiliki jimat untuk dibagikan aja nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Pasal 546 KUHP. Tapi itu dianggap pasal mandul karena tidak pernah ini. Nggak pernah ada yang laporin juga. Bukan lapor, itu deliknya saya baca-baca bukan delik aduan sebenarnya. Jadi kalaupun ada orang yang menjual kayak bulu perindu nih buat pelet, itu udah kena pasal sebenarnya. Harusnya. Tapi nggak ada yang laporin. Nggak ada. Bahkan kayak saya dapat info Mas Udin ini jualan tasbih yang katanya kebal, pakai teknik-teknik debus. Debus itu kan saya praktisi debus juga. Iya. Melihat hal seperti itu, kita praktisi debus kayak, wah kok dicemarkan nama baiknya nih. Iya. Digunakan untuk jual jimat. Iya. Padahal debus itu diciptakan pada saat TV belum ada kan. Iya. Untuk hiburan masyarakat Iya, pada zaman dulu. iya. Kayak bambu gila dan sebagainya. Nah, itu makanya kok pasal ini bisa nggak berfungsi lagi di zaman Karena sekarang. orang-orang yang lari ke mereka, Iya. ketika ngelaporin ke polisi mungkin malu. Oh iya. Saya pakai bulu perindu tapi tidak ada yang rindu sama saya menuntut, kan malu. Polisinya bingung, ini gimana gitu. Iya. Tapi lu tuh gila sih sebenarnya kalau menurut gue, maksudnya konten lu tuh ODGJ. anjing. Wah, nanti dikatusin. Gua main, gue punya podcast tuh kan kalau ngomong sembarangan ya, kadang-kadang tai anjing gitu ya. Main ada yang komen di tempat gua, kalau ngomong Mas jangan pakai kata anjing, pakai kata apa. Ini kan kontennya bukan buat anak-anak. Memang konten saya bukan buat anak-anak. Makanya pilihannya not for kids sebenarnya. Iya. Mas Anyway. ini nggak aus teh botol? Saya dari tadi, saya kalau aus tuh pakai ilmu ini. Oh gitu ya.
Oh, kalau saya nggak apa-apa nih minum. Anda nggak apa-apa. Oh ya. Saya jangan dong. Oh iya. Anda kok jahat gitu sih? Enggak. Kali aja aus. Enggak ya? Enggak. Saya punya ilmu ini. Saya kan peduli gitu Mas Dedi. Kebal haus. Oh iya. Ya. Oke. Emang anjing Anda ya? Enggak, tadi bilangnya soalnya pembersihan kan. Iya, udah bersih. Oh, udah bersih langsung. Udah bersih. Itu tawar loh anyway. Enggak apa-apa. Iya, maksudnya kadang-kadang orang kaget. Oh, kaget. Kaget karena berharapnya manis kan Coba, kalau teh botol. Wah, Tawar. gitu kagetnya. Iya. Oh, gitu. Banyak beneran kaget karena jarang kan teh botol rasanya tawar. Oh iya. Nggak ada gulanya. Iya, harum doang ya. Iya. Lu nggak ini, menurut gue ya, sebenarnya kalau gue punya saran sama lu sih, lu tutup channel deh. Loh, kenapa? Iya, maksudnya udahlah, membongkar rahasia dukun tuh selesai lah menurut gue. Kenapa? Lu bikin channel baru yang lebih menantang lah, membongkar rahasia pemerintah gitu. Aduh, nggak berani. Ini nanti nih. Jujur seneng banget tuh ketawa. Iya. Lo nggak, kita tuh butuh tantangan yang lebih besar kan. Masa kita berhenti di sini saja gitu kan? Ini nanti lagi banyak yang nulis berita tentang saya. Ini nanti muncul nih berita. Deddy Corbuzier menyarankan pesulap merah tutup channel. Tutup channel. Anda bikin saja membongkar rahasia pemerintah gitu. Bukan keahlian saya. Hah? Bukan keahlian saya. Kalau ngomongin pemerintahan, politik dan sebagainya, saya nggak bisa ngomong dari A sampai Z. Tapi banyak yang nggak alih-alih, protes juga banyak kalau pemerintah kan biasanya gitu. Iya, makanya saya bongkar rahasia perdukunan karena saya bisa. Karena lu punya keahliannya di sana. Iya, membicarakan dari A sampai Z bahkan. Iya benar. Tentang santet, pelet dan sebagainya. Iya. Gitu. Dan banyak yang mikir saya nggak percaya goib jadinya. Iya. Kayak seolah-olah, wah pesulap merah nih nggak percaya goib. Enggak, padahal yang saya nggak percaya itu dukun. Kalau saya nggak percaya goib, Tuhan berarti saya nggak percaya dong. Ya beda kan, masalah goib dan dukun dan sebagainya kan beda. Iya betul. Ya kan, maksudnya kalau dibilang kayak, wah kalau tidak percaya setan artinya nggak percaya Tuhan, ya nggak gitu juga. Iya. Ya nggak ada urusannya. Iya. Loh dalam agama, hampir dalam semua agama kan juga, kalau misalnya kita terlalu percaya pada hal-hal seperti itu kan salah. Iya, menduakan Tuhan jadinya menduakan kan. Tuhan kan. Iya betul. Maka dari itu saya mengedukasi. Gini, ada kata-kata gini Mas Dedi. Musyrik. Iya, gini. Semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal goib. Surga, neraka, Tuhan, malaikat dan lain sebagainya, jin. Iya. Tapi ingat juga, semua agama melarang keras perdukunan. Iya. Iya dong. Bener. Karena nggak boleh kan menduakan Tuhannya di setiap agama. Percaya pada hal tersebut bukan berarti hal tersebut terus muncul tiba-tiba lalu orang punya kekuatan sakti dan sebagainya begitu. Iya betul. Iya, tapi gue pernah ngundang ini Rara pawang hujan pada saat itu. Itu banyak yang ngetek ke saya juga tuh. Iya. Ya kan nih Rara diundang nih. Rara gue undang waktu itu. Gue nanya remote AC-nya di mana yang punya remote awan. Iya. Kali aja ini kayak gini Mas Dedi. Makanya. Tapi waktu terakhir hujan juga. Iya, dibully se-Indonesia kan akhirnya. Iya, mungkin rusak, mungkin baterainya habis. Ya nggak tahu ya. Gua kalau lu tanya kayak gitu, maksudnya gini, kalau pawang hujan dan sebagainya kan kemungkinan hujan 50-50. Iya. Tapi tahu nggak Mas Dedi? Saya banyak di-tag gara-gara Mas Dedi bilang dalam dunia sulap tuh ada pengendalian awan. Cloud busting ada. Nah iya, saya juga tahu. Tapi itu seolah-olah Mas Dedi menyetujui tentang pawang hujan itu. Beda dong, gimana? Nah, itu banyak yang nge-tag saya gitu. Nih, buktinya Mas Dedi meyakini awan itu bisa diatur gitu. Ada namanya cloud busting. Tahu gak sih lu? Pernah dengar? Ada. Iya. Ada. Ya itu kan gua main ke bini gua waktu di hari nikah malah waktu nggak salah. Di hotel. Kan di hotel ada kaca gitu. Iya. Ya, gua bisa ngilangin awan nih. Lu tunjuk satu awan, ditunjuk satu awan. Gua liatin gitu, gua giniin terus awannya hilang. Beneran ada namanya cloud busting. Iya, tapi nggak ada ilmunya itu. Iya, dari bentuk awannya kan. Bentuk awan. Iya, gua mempelajari bentuk awan, perhitungannya, arah geraknya kemana gitu. Ada teknik yang gini juga kan, nembak awan, terus bolong. Iya, saya juga tahu, betul. Terus kita bikin memanipulatif orang tersebut untuk memilih awan tertentu. Iya. Memang ada. Nah itu gara-gara Master Dedi ngomong kayak gitu, seolah-olah jadi tuh pesulap merah belajarnya kurang jauh nih, Master Dedi bilang nih ada. Gitu ya, banyak. Itulah dia. Makanya susah lah kalau kayak begitu. Intinya tapi nggak begitu ya. Ya makanya ngobrolnya juga harus dengan magician juga. Iya betul. Iya saya rasa semua magician juga mempelajari lah sebenarnya. Iya, memang. Makanya ya tapi gini, karena kalau lu nonton sesuatu dipotong-potong atau nonton cuma ngambil satu isinya nggak nonton keseluruhannya itu memang
memusingkan. Ya. Kemarin kan undang Galagea yang model tuh kan, dia cerita bahwa temennya dia mau kurus makan kapas gini, dunia model tuh nggak semenarik yang dia tahu sebagainya. Wah heboh karena model-model senior profesional pada marah gitu, kok menjelekkan nama model di Indonesia gitu. Ya enggak dong. Kalau misalnya ada tukang ojek online yang grepe-grepe penumpangnya, Iya. Kan oknum maksudnya. kan tidak semua ojek online seperti itu. Gitu iya kan. betul. Nggak ojek online yang lain marah-marah kan, ada yang begitu, pasti ada gitu. Iya benar. Tapi seringkali ya opini kita tuh digiring ya, berusaha disalah-salahkan. Dibawa menjadi sebuah opini yang global gitu. Ini semuanya begini gitu. Ya, karena dipotong-potong, kadang-kadang dipotong-potong. Iya betul. Tapi yang lu lakukan sih sebenarnya mulia ya. Maksudnya lu ngebongkar-bongkar ini tuh bisa ngebantu banyak orang. Insya Allah. Ya, karena ada dua tipe orang ya menurut gua yang menggunakan dukun tuh begini. Ada orang sakit, dia ke dokter rasional dulu ya, dia ke dokter dan sebagainya, terus dia nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia pakai alternatif. Larilah ke pedukunan tersebut pastinya. Gua masih menganggap bahwa aduh gimana ya, mau marah juga susah gitu. Karena kalau orang sudah dalam keadaan udah nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin berusaha sebisa mungkin apapun caranya, mau bohong kayak mau bener kayak mau apa kayak siapa tahu kan gitu ya. Iya benar. Tapi banyak juga orang yang sakit nggak ke dokter dulu langsung ke dukun gitu. Ada sampai habis duitnya baru sampai, BPJS sampai parah dulu sakitnya baru ke dokter. Betul. Ada memang. Makanya gue tuh tidak percaya pada kasus-kasus kesurupan massal. Kesurupan massal? Iya, kesurupan massal di sekolah, di kelas-kelas itu loh. Nggak percaya maksudnya nggak percaya apa? Ya nggak percaya kalau itu ada. Kalau itu kesurupan. Faktanya ada. Ya kan. Kejadian. Kalau itu kesurupan. Kan ada penjelasan kan? Penjelasan apa? Loh yang itu histeria. Ya, gue bicaranya kan kesurupan yang mereka bilang. Kan maksudnya kesurupan yang di situ kalau kita jelaskan secara terrinci sebenarnya bukan kerasukan jin. Iya, tapi kan maksudnya berita-beritanya kan kerasukan setan, kerasukan jin, gue nggak percaya. Iya, kalau kerasukan jin iya sama. Iya, karena ya sekarang gini loh, pertama kejadian itu kebanyakan cuma di Indonesia doang, gitu. Yang satu kelas. Biasanya gitu, menjelang UN. Iya betul. Lebih ke mental healing kurang ya. Iya betul. Udah gitu, yang kedua, yang jadi masalah adalah ketika hal tersebut terjadi, kepala sekolahnya manggil dukun. Kenapa nggak manggil dokter? Dan biasanya dukunnya mencet-mencet jempol. Kenapa nggak manggil psikolog? Gitu loh. Kenapa manggilnya dukun? Kalau lu manggilnya dukun, lu akan mendapatkan jawaban profesi dukun. Iya benar. Kan larinya begitu. Dan bahkan sebenarnya dipencet jempolnya itu kan jadi anchor kalau dalam dunia hipnotis kan. Iya. Jadi ketika ada yang mencet lagi dia keingat ke kondisi itu lagi. Bisa balik lagi ya betul. Ya memang. Itu sebenarnya yang tapi memang edukasi di bidang itu kurang sih Mas Reddy. Kurang karena the idea is that people want to believe something that doesn't make sense in their brain. Jadi ketika otaknya nggak bisa menerima ya orang mau percaya. Spirit doll gimana kemarin? Iya, saya mainin spirit doll juga padahal udah lama tuh. Spirit doll malah bisa serem kan, bisa jalan. Bisa jalan. Iya benar. Tiba-tiba rame muncul-muncul spirit doll yang gendong-gendong, yang cakep-cakep. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Iya benar. Makanya, tapi kan cuma itu kan tiba-tiba spirit doll rame, tiba-tiba rame gitu. Iya benar. Dan nggak bisa disalahkan juga kadang-kadang karena gini loh, gue yakin kok banyak nih pejabat-pejabat kita yang masih pakai kalau misalnya mau menangin sesuatu, pakai orang pinter nanya-nanya, ya banyak yang begitu juga. Biar menang nih gitu. Padahal si dukun tuh nerimanya dari banyak tuh, ya kan? Si orang ini, ya kan, minta menang. Si orang ini minta menang, si orang ini minta menang. Udah nanti ketika yang gagal kasih alasan, yang menang, woi gue hebat kan? Iya. Dapat duit pula. Dan itu kampretnya gitu Mas Reddy. Ketika magician nih main 10 trik berhasil. Terkesan satu gagal, diejek-ejeknya habis-habis. Peramal atau dukun berhasil satu atau berhasil ngobatin satu, yang itu kebetulan 10-nya gagal, dipuji-puji dia. Iya, karena dilupakan. Iya, dilupakan. Gagalnya tuh dilupakan. Iya, benar. Itulah yang menyebabkan pengobatan-pengobatan trik ini karena begini, mulut ke mulut. Karena ketika dia berkedoknya di agama, maka ketika gagal orang harus terima. Ya, karena ini ikhtiar lah. Artinya ya benar. Larinya ke sana. Jadi orang ya memang bukan nasib gua. Nggak bisa melawan nasib. Kita cuma berusaha. Larinya di sana. Dilemparnya lari ke sana. Gitu. Iya betul.
Dan ngomongin tentang Mas Udin lagi tadi, selain keris petir itu ada yang batu getar. Saya udah bongkar juga padahal. Batu getar pakai vibrator remote loh? Enggak, pakai sensor cahaya. Ini kalau apa dulu getarnya? Kalau kena cahaya. Oh, kan tapi banyak caranya. Ini udah saya isiin ini kodam siluman kepiting saus Padang. Goblok. Beneran. Itu buka dulu. Oh, buka dulu. Nah, iya, aduh. Tuh, kalau belum tahu mantranya gak bisa buka. Gue pikir pita. Ini kena cahaya nih. Iya. Ini taruh sini. Nah, belum pas. Belum pas maksudnya. Nah, kalau biasanya pakai senter. Sini. Jam gua ada senternya. Iya boleh. Tuh, ini siluman kepiting saus Padang kalau kena cahaya gini. Tuh, kena cahaya dari atas. Nih, saya tarik. Tuh, ya. Lu nggak lebih tertarik kenapa jam gua ada senternya? Enggak sih. Nah, itu sakti ya. Ya kan? Pasti orang lebih tertarik. Bentar, kenapa jamnya ada senternya? Udah banyak yang kayak gitu. Nah, ya kan kayak gitu. Ini ya pembersihan rumah, nanti ketemu ini. Oh, ini diambil di jalanan depan rumah dia. Iya. Nanti wah ini ada jinnya nih. Ini perlu saya hanguskan gitu. Ya. Gitu. Padahal ya nggak ya semua batu getar kayak gitu caranya. Ya pakai sensor. Ada yang sensor air juga yang dicelupin ke air baru getar. Nyala juga ada. Iya, yang nyala. Di jalan ke gue lagi. Nah, tuh kan. Hah? Lagi negatif. Tuh. Nah, ini perlu dibersihinnya pakai keris petir. Tuh. Diem deh. Lucu. Biar sakti tuh harus mendesah, Mas Reddy. Kalau mau dianggap sakti harus gitu. Nutupnya. Belum ditutup udah diem. Ayo dong. Nah. Gitu baru sakti. Enggak. Iya. Wih. Udah sakti udah. Gua di rumah punya begini nih. Punya? Yang gede, bisa ngepel sendiri. Itu mah yang pakai Iya. buat ini. Penyedot Tau itu kan? iya. Bukan sensor. Nah iya maksudnya tuh sering kali ya kita udah bongkar kayak gini. Ketika dipraktekin sama dukun dianggapnya itu beda, yang asli. Itu beda. Ini beda. Ini bohongan nih. Iya ini bohongan. Itu tuh. asli. Karena gini prinsip mereka. Dukun akan beralasan gini. Kalau ada yang palsu pasti ada yang asli. Nah coba Mas Reddy kalau digituin gimana? Kalau ada yang palsu? Kalau ada yang palsu pasti ada aslinya. Nah yang saya punya ini asli. Dukun bilangnya gitu. Kalau yang dibongkar pesulap merah tuh yang palsu. Oh, konteks mereka berpikir begitu. Iya. Kalau ada yang palsu pasti ada yang asli. Kayak jenglot, saya udah bongkar. Tetap aja dia bilangnya kalau ada yang palsu pasti ada yang asli. Padahal jenglot aslinya diciptakan untuk pajangan sebelum adanya kayak Naruto zaman sekarang. Iya. Dulu kan nggak ada karakter. Oh, larinya tuh pemikirannya kalau ada yang palsu pasti ada yang asli. Coba Mas Reddy gimana cara ngebantahnya kalau ini kan ahli. Ada yang palsu tapi tidak asli gitu ya. Kalau ada yang palsu pasti ada yang asli. Coba, iya kan? Jadi korban-korbannya tuh, oh iya bener juga ya gitu. Kalau ada yang palsu pasti ada yang asli, gitu. Dibantahnya kita. Dibantahnya begitu. Kita dibantahnya gitu. Padahal kita udah berusaha edukasi masyarakat. Oke, sebenarnya menjawabnya sederhana. Kalau ada yang palsu pasti ada yang asli. Tapi di mana-mana yang asli butuh pembuktian. Iya. Dong. Itu buktinya. Tadi kayak geter. Makanya harus enggak dong, butuh pembuktian dong. Oh kita pecahin gitu ya? Iya dong. Iya. Kan butuh pembuktian. Iya betul. Kalau sekarang kita beli jam tangan yang palsu, Rolex ada yang palsu. Iya betul. Pasti ada yang asli. Pasti ada yang asli. Iya, betul. bongkar mesinnya. Oh iya. Gitu kan? Untuk membuktikan Untuk asli. membuktikan nih, caranya gimana? Dibongkar mesinnya, dilihat nomor serinya, di center dalamnya. Iya. Itu perlu KTP nggak? Enggak. Oh enggak ya? Bongkar. Peduli lindungi. Oh iya. Oke. Booster sekarang. Oke. Butuh itu. Kalau iya dong, harus ada pembuktian dong. Harus. Iya benar. Kalau enggak ya dari mana Anda tahu yang mana asli dan mana yang palsu? Iya betul. Ya memang harusnya seperti itu kan. Makanya saya datang untuk membuktikan. Kalau memang ilmu beneran saya mau belajar, saya tutup channel kan gitu. Udah ini banget nih. Udah tuh Juju yang nanya tuh. Kalau gue sih udah malas nanya gituan. Juju tuh yang nanya. Aduh. Wah, Master Deddy juga udah paham itu mah. Oh iya. Enggak apa-apa, Juju. Ya coba. Diselipin gitu. Enggak diselipin dong. Kelapanya.
Kalau santet keluar paku, yang silat santet dari badan gimana diselipin, tergantung. Kalau orangnya gemuk banget mungkin bisa diselipin. Saya bisa. Master Dedi mau saya keluarin. Boleh lah. Iya. Dari mana? Dari tangan. Ya, ini kalau saya lihat nih ya di sini. Kalau saya lihat nih, ini sumber santet nih. Wah, tuh. Ada keris. Santet. Ya kan? Iya, ini pasti disantet ini. Tuh. Ini dikirimin pakai jasa santet ekspres nih. Sehari sampai. Yang saya lihat gitu. Ya kan? Tuh, kayak gitu. Udah, ini pembersihan nih 5 juta nih Master Dedi nih. Gue lebih tertarik belinya di mana nih? Woi, banyak di toko alat dukun banyak. Alat dukun banyak. Iya, sebenarnya kan keris semar mesem ini diciptakan untuk para penggemar semar wayang. Wayang semar. Tapi digunakan orang-orang akhirnya buat Jimat. Karena wayang semar menurut info dari bapak saya itu pecinta wayang garis keras. Gila. Karena semar Dan itu akhirnya dipakai buat begituan. iya, idolanya tuh banyak kalau semar. Makanya diciptakan lah merchandise. Dipakai buat gitu. Ini biasanya buat pelet kalau dibilangnya. Buat pelet. Iya. Jadi kalau megang ini daya tarik akan menambah, aura akan terbuka. Wah, gue melet juju pakai ginian. Nah, coba. Nggak bisa kan? Susuk pakai emas ditanam di Oh, susuk Ya beneran. kalau susu pakai emas ditanam gitu apa bedanya sama beginian, Ju? Tinggal diginiin aja masuk ke dalam topi masuk. Wih, sakti loh. Sakti bisa masuk tuh. Secara goib. Wah, pening. Wih. tapi emasnya diambil. Enggak, kalau yang susuk itu saya udah pelajari juga. Jadi sebenarnya susuk itu tradisional, metode kecantikan tradisional. Jadi zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah nggak pakai emas, tapi pakainya benang. Makanya ada tanam benang. Tapi dulu ada yang dimasukin emas beneran juga ada. Iya, maksudnya emang dimasukin beneran. Emang dimasukin beneran. Iya. Cuman gini loh, dimasukin beneran tuh ginilah. Orang tuh kalau ditusuk bagian-bagian tertentu tuh nggak sakit sebenarnya. Iya, betul. Pertanyaannya adalah bukan masukinnya. Pertanyaannya adalah guna nggak? Iya, betul. Karena kadang-kadang nggak ada gunanya gitu. Dimasukin mana juga nggak ada gunanya kan. Ada buat nambah percaya diri dia doang. Buat nambah percaya diri. Iya. Dengan percaya dirinya dia jalan lebih. Iya, jadi Ini bentar. Keluar dari hidung. Waduh. Nggak usah penarikan, dia bisa ngeluarin sendiri. Aduh. Berapa lama gue kerja di sini baru nonton nih. Wah, baru nonton ya? Itu. Hidung aja gede sebelah. Ternyata kesaktian Master Dedi nggak punah loh. Luar biasa. Gila emang. Oh ya kadang-kadang gua kalau ngeliat orang main dukun-dukun gitu, ya Allah, gua kayaknya pernah jalan di atas air. Nggak ada Iya. yang ribut. Bahkan Master Dedi tuh pernah jalan di tembok lu zaman dulu tuh. Iya. Atas. Jalan di tembok begini loh. Iya. Nggak Nggak ada yang bilang sakti. Iya. Nggak ada yang bilang sakti. Tetap aja dibilang Bohong. bohong. Ada di Corbuzier mah itu palsu. Iya beneran. Padahal Iya, belajar iya. ilmu Naruto. Iya bener. Waduh, makanya. Kok, wih, aus sekarang ya? Sekarang udah. Oh iya. Udah aman. Siap. Keren ya. Kan hidup harus gitu. Iya, betul. Harus pintar. Tapi Sel, maksud gua gini. Ini pertanyaan yang paling benci gua tanya di setiap gua podcast karena Apa? karena ini pertanyaan TV banget menurut gua. Kalau orang diundang ke TV pertanyaannya what next gitu. Cuman khusus buat lu, gua pengen tahu banget what next gitu loh. Tentang channel saya Tentang atau kejadian kemarin? kalau kejadian kemarin gua udah kebayang lah intinya ya. Either lu dilaporin tapi susah juga dilaporin. Either orangnya datang pakai persiapan dan sebagainya, tapi ya harusnya kebongkar lah sama lu gitu. Tapi Dia gini sih Mas, dia alasannya perlu ada yang disantet. Nah masalahnya kan siapa yang disantet? Gitu. ya, perlu ada yang- kambing. Oh kambing. Ah. Nah itu, nah nanti dia mana bukti disantetnya? Ini mah nggak disantet, tetap aja gitu beralasannya. Jadi kalau ada saya nggak ada yang disantet tuh. Tapi kalau nggak ada saya baru pasien, oh ini ada yang disantet nih, gitu. Oh, lah itu aja kan dia punya ilmu yang dipukul nggak bisa itu. Nah itu harusnya ikut yang tantangan kita Iya, itu ya. buktikan itu aja. Iya, tonjok sampai tulang rusuk patah. Ah. Iya benar harusnya. Kan ada yang ilmu itu juga kan gue lihat. Iya, Orang sampai ada. muter-muter gitu. kan. Kaku. Wah. Iya. Iya benar. Tapi buat lu nya what next? Apakah lu akan memang ada di jalan ini untuk ngebongkarin rahasia-rahasia Perdukunan. perdukunan? Iya. Kedepannya tetap memang tujuan saya edukasi.
banyak banget Master. Karir lo stop loh nanti. Apa stopnya? Kalau begini. Apa stopnya? Setelah RUU-nya. Kan gue nggak ngaku sakti. Loh, nggak ada yang ngaku sakti lagi masalahnya. Lah iya. Itu semua bongkarin apa ntar? Kan di YouTube. Nggak, di YouTube kan ada masih video-videonya. Oh iya, kan, benar-benar. Iya, video-video orang yang pernah mempraktekkan gitu. Nah, saya reaction. Oh, ini caranya sebenarnya ini trik. Saya jelaskan. Kayak gitu. Nah, kedepannya akan terus mengedukasi masyarakat. Karena tujuan saya memang membantu Indonesia untuk mencapai salah satu tujuannya. Ya, itu mencerdaskan bangsa Indonesia. Mencerdaskan bangsa Indonesia. Iya, kan banyak nih yang bilang, banyak tuh pembela dukun bilang gini Mas Dedi. Pembela dukun? Pembela dukun banyak. Oh, ini tuh ada ormasnya? Iya, kayak gitulah, ada perkumpulannya. Pembela, ya itu yang ngelaporin saya. Serius? Iya. Ada asosiasinya gitu? Ada organisasi, dukun? Iya. Oh iya? Iya. Jadi kayak, ya itu, bilangnya gini, Marcel ini kan bukan siapa-siapa. Ya kan? Lu tuh bukan siapa-siapa, ngapain ngurusin orang? Gitu. Lah iya memang betul, saya jawab memang betul. Saya tuh memang bukan siapa-siapa. Saya cuma orang biasa yang berusaha membantu Indonesia mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia. Gitu. Dan kenapa saya peduli banget? Karena saya anggap masyarakat Indonesia ini keluarga saya sendiri. Sumpah saya miris ketika zaman dulu tuh kasus dukun berkedok agama ada yang pakai narkoba bukan? Yang cabul juga ke pasiennya. Cabul? Iya, ngaku ustadz. Siapa namanya? Sebutin aja udah ketangkep kan? Iya udah, tapi udah bebas lagi. Gak apa-apa siapa? Gak apa-apa, UGB. Itu UGB di Mas Kanjeng. Ya kan? Ya. Nah itu banyak komentar-komentar di Instagramnya, banyak yang bilang kayak gini Mas. Saya tuh hasil nabung ibu saya tukang sayur, ditipu sama ini 8 juta gitu. Nah saya baca kayak gitu tuh kayak miris. Soalnya ini saya ngerasa ini keluarga saya sendiri ditipu. Dia kasihan udah jualan sayur, udah berusaha untuk nabung, pengen berobat ketika sakit ditipu gitu loh. Nah saya berusaha untuk mengurangi korban yang ada gitu di Indonesia. Ya betul. Kan saya nggak bisa melaporkan kan, nggak bisa melaporkan. Tapi lu bisa mengedukasi. Iya edukasi maka dari itu. Lu juga ada yang menggandakan uang. Menggandakan uang? Ada. Ada kan? Ada. Yang ditangkap juga kan? Iya di Mas Kanjeng. Di Mas Kanjeng itu ya? Iya, yang tadi jubah belakang bukan? Enggak, yang di sini Mas. Enggak, yang dari sini keluar. Kan itu pas dicek nggak ada kantongnya kan. Sebenarnya ada slidingnya di sini. Oh dia tuh di sono? Hah? Kenapa dari belakang ngambilnya? Gini. Ya Allah, goblok banget. Kan ada cara lain yang lebih baik. Kan ada Mas Rudi. Dia pernah yang di penjara. Iya. Yang pas di penjaranya tuh dia pakai kemeja doang, nggak pakai jubah. Terus dia buktiin nih, saya nggak pakai jubah, nggak ada kantong apapun. Tapi kemejanya dikancingin sininya. Rapet. Nah, nih dia kayak gini, terus baca-baca mantra, keluar. Padahal ya buka kancing di belakang. Buka kancing ini, ngambil duit, buka-buka, keluarin. Begitu doang ketipu loh. Kita nih Master Dedi sampai nanjat-nanjat dinding. Nggak dianggap sakti loh. Nggak dianggap sakti. Iya. Sialan beneran. Modalnya gede lagi. Mahal. Yang paling sakit hati itu modalnya gede banget itu. Iya bener-bener. Modal gede nggak itu nggak nyampe 100, itu lebih dari 100 juta itu. Zaman itu tuh bikin begituan tuh. Belum penonton yang hampir gitu Mas. Belum penonton yang tepuk tangan tuh. Di bawah kan. Iya makanya. Luar biasa itu. Ribet banget emang beneran. Iya. Kenapa kita pesulap tuh ketika berusaha menghibur kurang dihormati, tapi ketika dukun berusaha nipu dengan trik receh, saya bilangnya gitu, kok dihormati gitu loh. Malah rela keluar duit ratusan juta dan sebagainya. Itu yang mirisnya di Indonesia. Ya karena ingin uang cepat bos. Iya. Ingin instan. Base-nya kan ingin instan. Ya sekarang kan muncul afiliator. Apa bedanya? Afiliator. Iya. Gandain uang juga kan. Iya betul. Oh, Mas Dedi pasti banyak tuh yang nawarin ya endorse itu ya. Wah banyak. Saya juga banyak. Iya. Tolak. Karena udah memang mau pelajari. Ya itu nggak bayar, nggak legal. Yang terakhir yang Indra Kents juga. Iya. Indra Kents siapa lagi? Heboh banget sih. Doni Salmanan. Iya. Kan semuanya diproses akhirnya kan. Iya betul. Nah, kalau ada orang bongkar-bongkar sulap gimana? Bongkar sulap bagi saya sih nggak masalah. Karena bagi saya seninya bukan di rahasianya. Karena bagi saya sulap itu sama kayak film bioskop. Mas Ridi tahu kan, pasti orang pakai green screen nih. Masa sih bukan terbang beneran tuh? Iya. Orang semua tahu Spider-Man tuh palsu, nggak ada orang digigit laba-laba keluar jaring.
Orang tahu itu semua bohongan, tapi tetap rela bayar tiket kan. Nah, begitu juga dalam dunia sulap. Saya pun tahu semua rahasia Master Deddy Corbuzier ketika main sulap. Tapi yang saya nikmati adalah konsep membawakannya. Performance-nya. Performance-nya betul. Karena saya pernah Master Deddy dari luar negeri, pesulap luar negeri, orang Malaysia datang ke Indonesia. Dia bilang, pada pertunjukan kali ini saya akan memainkan sulap-sulap kecil yang saya yakin semua pasti tahu. Main The Light. Tapi bagus banget. Tapi bagus banget. Dirangkai sedemikian rupa. The Light-nya masuk ke kantong. Terus pas dibuka jadi The End gitu. Tulisan The End, thanks gitu. Terus muncul lagi The Light, masukin ke bunga. Ada konsepnya gitu. Dan itu yang kita nikmati. Ya, lu nonton pertunjukan. Iya. Dan semua orang begitu seharusnya. Ya. Bukan ketika anehnya gitu. Kok pesulap doang yang dianggap pembohong? Padahal semua hiburan bohongan. Iya, betul. Iya kan? Pemain aktor emang itu beneran. Aktor bohong. Iya, nangisnya bohong. Penyanyi juga bohong. Penyanyi lip sync ada ya kan? Enggak, bukan gitu. Apa? Dia nyanyi lagu sedih belum tentu lagi sedih. Oh iya, betul. Iya. Lagu senang belum tentu sedang-senang. Belum tentu ya? lagi senang kan? Iya, benar. Lagu putus cinta, dia nggak lagi putus cinta tuh. Iya, betul. Tapi itu kan entertain. Entertain itu ya, semua bohong. Kita berbohong untuk menghibur, mengisi waktu loh. Gitu. Kenapa? Kok pesulap doang yang dicap pembohong? Padahal pantomim tuh udah jelas-jelas banget. Iya. Nggak ada, kaca ini nggak ada. Iya. Kurang bohong apa tuh ya? Kurang bohong apa? Pelawak, pura-pura keinjek. Iya benar. Itu kurang bohong apa? Iya. Ketawa lagi orang. Iya, bener. Iya. Udah pura-pura keinjek ketawa. Iya. Kurang aja lagi orang keinjek diketawain. Nah itu dia. Iya benar. Giliran pesulap. Nih, gue punya keajaiban. Set. Ah ini trik. Iya. Ah bohongan lu. Ah pesulap mah sama trik aja pembohong gimana sama pasangannya gitu kan. Iya. Dilariin. Padahal semua entertain hiburan. Hiburan itu bohongan. Iya betul. Iya loh. Itu yang saya agak miris. Kenapa kok pesulap doang dianggap pembohong? Dan kalau ada yang bongkar triknya, ya nggak apa-apa. Biasanya juga orang nonton, oke gini caranya, belum tentu bisa mainin. Dan kita tugas magician merangkum itu menjadi menarik. Gitu. Karena kita bukan pemain trik doang kan. Kan ada eye contact, ada body language dan lain sebagainya. Ada storytelling ya. Iya betul. Ya jadi satu kesatuan yang disebut dengan entertain. Iya betul. Jadi satu entertain. Sama lah kayak kita, kalau kita ke luar negeri juga, gue pada saat main di Amerika, gue nonton Circus de la Soleil. Iya. Itu kan luar biasa ya. Dan ketika seorang magician bisa bermain dengan sempurna, bisa bagus. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa butuh berapa jam yang dihabiskan oleh orang itu untuk mempelajari satu gerakan tertentu. Iya. Tertentu. Iya benar. Itu aja. Tekniknya banyak. Iya. Ya, bahkan gini, Master Deddy tuh pernah membuktikan guys. Di sini udah tahu semua sendok bengkok, iya kan? Iya. Saya selalu datang soalnya ke acara Master Deddy. Makanya Master Deddy tuh kalau ketemu saya nih minta foto, dia pasti bilang gitu, lu ngapain sih foto sama gua sih? Lu ngapain sih foto udah banyak gitu. Iya, dia pernah Master Deddy tuh. Di sini udah tahu semua ya cara bengkokin sendok. Iya, yang pakai jempol diteken udah tahu semua. Mau ngelihat saya mainin nggak? Semuanya yang mau ngelihat angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Iya, gue pernah ngomong. Iya kan? Iya. Dan mainin beneran. Pakai trik itu yang udah dikasih tahu. Yang jempol ditepuk tetap aja. Iya. Tetap tangan. Ya basicnya adalah entertainnya, pembawaannya dan sebagainya. Pembawaannya betul. Dan siapa yang memainkan? Iya. Itu sih. Maka dari itu bagi tapi kan siapa yang memainkan kan harus dibuild dari cara membawanya dulu. Iya, betul. Setelah sekian lama dan sebagainya kan. Iya benar. Karena saya pernah juga kayak Master Deddy gitu. Sebelum main, saya kasih tahu nih triknya. Nih, gue mau main yang kayak gini. Nih, lihat ya. Tetap aja ada yang pasti ditanyakan, kok ini bisa kayak gini gitu. Iya. Yang teleport kartu tuh. Iya, teleport kartu tuh. Saya mau main teleport kartu nih, tahu kan? Kayak gini. Ya? Iya. Pilih kartu. Pas endingnya kayak gitu berubah. Loh, kok bisa gitu kan? Kartunya dipilih secara acak. Iya. Gitu. Tetap kena. Tetap. Iya, maka dari bagi saya nggak peduli mau dibongkar kayak gimana pun. Karena film pun banyak yang bongkar caranya. Oh iya, green screen ya. Green screen. The making of, behind the scene. Iya benar. Kayak kalau ada yang nanya lagi kan, ada lagi pertanyaan merembet biasanya. Apa? Itu kalau main sulap kenapa harus pakai karakter? Ya karena film. Iya betul. Kayak Master Deddy dulu pakai rambut terus film, kostum. Kan? Iya. Kan idenya kan adalah teater kan. Iya betul. Nggak semuanya harus berkarakter ya, maksudnya terserah. Tapi kan ini teater, part of the theater. Iya betul. Lo udah nonton Thor, Love and Thunder, Thor. Iya, Thor. Saya kurang suka nonton. Lu nggak nonton? Fantasi gitu nggak?
Kok fantasi? Marvel? Iya, kurang suka. Lu nggak nonton? Enggak. Waduh. Pantes hidup lu ngurusin dukun mulu sih. Ada berita dukun cabul perkosa satu keluarga bersamaan. Iya. Di mana? Ada betul. Di rumahnya. Nih aku naikin situ ya. Ngaku lulusan pesantren, dukun cabul perkosa Kenalin satu. di Facebook. Emang iya ada. Ada dukun cabul perkosa satu keluarga bersamaan. Jadi ada ibu sama 2 anaknya cewek. Hah? Mereka itu kenal di Facebook dan si orang ini ngaku dia tuh paranormal lulusan pesantren. Nah, dalihnya itu dia tuh bisa mengobati gangguan jin. Oh. Pertama-tama sebelum ketemu itu Itu dia- minta foto bugil untuk Iya. di Terawang apakah ada gangguan jin. Aduh, Iya. ada Kalau lu aja. bisa nerawang nggak perlu bugil dong. Kan nerawang. Iya, modusnya itu. Ada aja loh idenya. Ini yang goblok juga yang ngirim. Dan sadis tubuhnya itu di rumahnya sendiri, di rumahnya si korban. Dan kan ada suaminya nih, suaminya itu disuruh jaga keris gitu di dalam satu ruangan, jadi dia nggak boleh keluar. Waduh, ada suaminya padahal di situ ya. Astaga. Ini maaf ya, saya selalu membela korban. Hmm. Apalagi korban perkosaan tuh saya selalu membela. Ya, sebelum terbukti sebaliknya ya. Ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu seperti ini, Anda juga goblok gitu. Ya, Iya. ya gimana gitu maksudnya. Kita bela ya. Iya, Ya. iya. Walaupun apapun itu tetap yang namanya perkosaan itu udah salah dan kita harus bela korban. Tapi ya jangan bodoh-bodoh juga gitu. Iya. Alasannya macam-macam soalnya. Ya Maksudnya- bukan gitu Sel, karena terjadinya kasus-kasus seperti ini tuh karena 2 hal. Yang pertama karena lengah, yang kedua karena bodoh sendiri. Iya. Ya kalau disuruh kirim foto telanjang Hmm. karena mau di Terawang, itu kan karena belief system lu yang udah salah dari awal. Iya, betul. Dan lu kirim foto lu telanjang dan anaknya telanjang gitu loh. Nah, itu dia. Maksud gua apakah lu akan melakukan itu? Kalau diminta foto anak lu telanjang cewek? enggak. Enggak kan. Iya. Tapi mungkin karena berkedok agama ini loh, Mas Dedi. Ya. Kan ngakunya lulusan pesantren. Iya tadi. betul, makanya karena berkedok agama Iya. dan kedok perdukunan dan kedok apapun itulah. Iya, betul. Ini korbannya diancam akan dibunuh kalau nggak nurut. Pada saat apa diperkosa? Iya, Aduh. pada saat udah di situ kan. Cuma masalahnya kan awal ngirim foto telanjang itu sendiri sudah salah kan, Iya, iya. gitu loh. Berarti ini sebenarnya itu kurang profesional kalau masih pakai ancaman. Dia minta. Iya. Betul. Yang profesional itu pembersihan dan energi saya ini harus menyatu sama kamu dengan cara bersetubuh gitu ada. Ada yang gitu ya? Iya. Nggak bisa jilat-jilatan embun-embun doang gitu. Nggak nyatu katanya. Wah, Karena kayaknya lebih jijik ya. iya jijik. Iya nggak sih? Ju, lu kalau gua tanyanya gitu lu milih yang mana? Ju, lu tuh kotor. Harus gua bersihkan. Cara membersihkannya ada 2 nih. Satu dengan bersetubuh dengan saya, atau saya jilat embun-embun kamu. Oh, iya. Mending gue mandi sendiri. Nggak harus 2 itu. Pembersihan tuh. Iya makanya. Nah itu biasanya kan pakai trik-trik gini dulu Mas. Yang kayak Iya, tadi, iya. ya kan? Triknya mana? Iya yang tadi yang pakai yang apa teh terus jadi putih nih lihat dengan bersih. tangan saya aja bersih. Nah Apalagi sini itu saya bersihkan. masuk Iya. ke kamu ya. Iya betul. Saya bersihkan gitu. Waduh. Nah itu makanya Bangsat tuh orang-orang. trik-trik sulap digunakan untuk kayak gitu. Itu loh. dibersihkannya harus lewat itu tuh. Banyak yang kayak gitu. Serius? Biasanya iya. Dan nurut-nurut aja korban biasanya karena udah ketakutan kamu nih diguna-guna. Kamu disantet kalau misalkan gak diobatin keluarga kamu juga kena. Gitu. Itu mirisnya. Makanya saya bongkar-bongkarin aja rahasia perdukunan lah. Ya itu bisa sampai ada yang disuruh oral dan sebagainya gitu. Iya, betul. Ya macam-macam itu. Dengan berbagai alasan nih. Ya. Dan ada aja nemu alasannya gitu. Dukun-dukun ini. Ya tapi kan ada ritual-ritual gitu yang mandi bareng, yang apa. Iya. Iya kan? Akhirnya Ada. dijadikan ya itu. Jadi kayak perkumpulan lagi kan. Iya. Jadi akhirnya aliran lagi, aliran. Jadi Iya. aliran lagi. Gue pernah bahas tuh sama detektif Aldo di mana gitu, ada yang Iya, mandi betul. bareng gitu. Sampai ada yang kalau yang tadi lu sebutin namanya, gue lupa lagi namanya siapa. Itu kan OGB. itu kan sampai narkoba ya. Oh, kurang tahu deh kalau sampai narkoba. Kalau dia tuh ya penipuan itu yang pakai sendal itu. Oh itu Sendal ya? listrik. Oh beda kali, beda orang. Dia pakai sendal listrik. Akhirnya dibongkar media pada saat itu. Hmm. Ternyata pakai ini sendal listrik.
Iya, sekte, gitu. betul. Iya. Iya, tuh Juju bilang tuh kayak sekte. Iya. Ya, ada itu lebih parah lagi, ada yang di Amerika atau di mana. Jadi dikumpulin di satu tempat melakukan seks bebas, bukan seks bebas, gangbang party lah ya intinya. Abis gangbang party terus minum racun bareng-bareng tuh, mati semua bareng-bareng. Waduh. Iya. Yang goblok pemukanya nggak minum tuh racun. Oh. Jadi emang dia psikopat aja gitu. Iya. Dan ya gitu, ketika orang udah percaya, makanya jangan terlalu mudah percaya lah ya. Ilmu cuci otak, ya benar cuci otak, karena dalam sebuah kondisi dan situasi tertentu ketika orang sudah mentok, orang akan melakukan hal apapun. Kalau kita taruh tikus ya ini kita ambil tikus nih, kita taruh di dalam kandang, kita kunci. Itu ya berapa menit pertama si tikus itu diam dulu. Iya. Respon dia adalah dia diam, baru panik. Rasional dia keluar ketika dia sudah diam, baru panik. Nah, manusia itu juga hampir sama. Ketika ditaruh, lu kalau tiba-tiba misalnya dimasukin dalam satu ruangan, dikunci dan digembok dan sebagainya, lu kaget dulu, diam dulu. Otak freezing kita freeze. Iya, freeze. Otak kita tidak nyampe menerima apa yang terjadi. Iya. Nah ini kan di momen-momen seperti ini kan hipnotisme lah. Iya, masuknya kan di sana. Ketika lu nggak tahu lu harus ngapain, otak lu freeze, cuci otak lah. Iya. Masuklah seperti itu. Gini Mas Diri, mungkin yang perlu diedukasikan kan penyebab orang yakin dirinya disantet atau guna-guna rata-rata adalah ketika dia mengecek ke dokter. Dokter mengatakan ini nggak sakit apa-apa. Nah mungkin Mas Diri perlu jelasin juga. Kenapa kok bisa sampai ada klaim nggak apa-apa? Ada beberapa hal. Maksudnya pertama kita lihat dulu, makanya ada alternatif dan pengertian begini. Kadang-kadang kita juga harus mengakui bahwa ilmu kedokteran juga tidak sempurna. Iya, betul. Ya. Dan kadang-kadang dokter pun bisa debat antara dokter satu dengan dokter lainnya. Iya, benar. Dokter satu bisa ngelihat ini ada ini nih, dokter satu bisa bilang enggak, ini nggak ada. Ini normal, karena dokter pun manusia loh. Iya, gitu ya. Makanya banyak kejadian ketika orang sakit, ketika di sini divonisnya penyakit apa, terus mereka lari ke Singapura. Iya. Bukan alternatif, tapi second opinion. Iya. Larinya adalah second opinion. Oke. Nah, ketika mereka ke dokter, terus mereka mengatakan, dokter yang mengatakan ini nggak sakit apa-apa, itu satu bisa jadi seperti itu. Cari second opinion. Second opinionnya jangan dukun, tapi cari dokter lain lah, gitu misalnya. Oh, mungkin dia kurang pengetahuan di bidang itu, gitu. Begini, Sel, bisa kurang pengetahuan di bidang itu. Kedua, kadang-kadang, gue pernah di ronsen gitu. Ronsen pertama nggak kelihatan, ronsen kedua kelihatan, bisa. Oh, I see. Karena again is a machine, bisa aja itu terjadi, itu bisa. Kesalahan, gitu. Kesalahan tuh bisa. Iya, gitu. benar. Yang kedua, menurut gua adalah karena ketika dia pergi ke dokter dan dibilang dokter nggak ada apa-apa, bisa jadi mungkin memang nggak ada apa-apa. Oke, pikirannya berarti yang paranoid dan sebagainya. Iya, pikiran dia menyebabkan dia sakit tuh bisa. Bisa banget. Lu tahu ya, gue pernah ngomong di podcast gue kalau nggak salah, kita tuh punya otak di perut. Hah, otak di perut? Iya, kita tuh ada sel otak di perut. Gitu? Yes. Seriusan ini? Yes. Fungsinya apa? Second brain kita tuh ada di perut. Dan sel otak di perut. Serius nih. Fungsinya apa kalau di perut? Untuk kontrol pemikiran kita sama. Makanya ketika lu stres dan sebagainya, lu bisa sakit mah. Oh, I see. Lu bisa GERD. Itu karena stresnya ganggu perut. Oke. There is a second brain in our stomach. Oke. Nah, dan kadang-kadang otak kita tuh bisa memerintahkan sesuatu yang badan kita menjadi sakit, itu bisa. Iya, gitu. Iya benar. Bahkan yang kayak dalam hipnotis situasinya panas bisa dibuat dingin. Bisa dibuat dingin gitu. Iya. Pernah dengar cerita ini? Gue pernah cerita tentang ada satu orang di Amerika. Ini terkenal banget ceritanya, tadi Google aja cari. Dia di tempat daging beku, tahu? Daging beku. Jadi gini. Dia masuk ke dalam freezer, freezer daging beku, tapi waktu itu nggak ada dagingnya, lagi kosongan lagi, dimasuk ke dalam freezer, terus pintunya ketutup. Iya. Pintunya ketutup, dia kejebak nggak bisa keluar. Dia cuma punya bolpen sama kertas, terus dia tulis bahwa I feel very cold. Iya. Terus diambil tulisan kedua gitu, I miss my family. Terus setelah berapa jam dia tulis lagi, I cannot stand this. It's hard to breathe, susah napas. Terus tulis lagi, I think I gonna gone. Setelah itu nggak ada tulisan, meninggal orangnya. Oke. Besokannya dibuka freezer tersebut. Ini cerita terkenal sekali, ada di Google di mana-mana. Besokannya freezer dibuka. You know what happened? Apa?
Itu freezer rusak, Bos. Hah? What? Seriusan ini kejadian? Yes, cari. Hah? Tahu kan gue pernah cerita ya? Iya. Ya, itu freezer rusak. Freezer rusak? Yes. Waduh. But dia matinya dehidrasi. Oke. Hipotermia. Kedinginan. Karena dia yakin Because sendiri. he believe that it is very cold. Iya, betul. I see. Shit, how our mind is so powerful seperti itu. Iya. Maka dari itu pikiran sebenarnya berpengaruh banget ya sama diri kita. Iya, lu bayangin mati loh orang itu. Iya, benar. Mati orang itu. I see. Terus ada satu pemain softball juga di Amerika terkenal. Gue tuh selalu lupa namanya, tapi kalian cari aja di Google. Jadi dapat surat dari dokter kalau dia tuh kena cancer atau apa gitu. Dia kena penyakit jantung. Terus umur dia tuh nggak lama lah intinya. Okay. Terus dia bilang sama teman-temannya, umur gue tuh nggak akan lewat 30 tahun lah. Nanti nih di tanggal segini gue akan tanding. After gue tanding, gue mati nggak apa-apa. Dan dia tanding, menang, mati habis itu. Setelah dilihat ternyata hasil penyakit jantung dia itu ketukar sama temannya. Dan dia ketika diotopsi matinya jantung. Oke, karena keyakinan sendiri. Because he believe. I see. Belief system manusia itu berpengaruh. Makanya bisa merubah kenyataan ya. Iya betul. Ya, cara berpikir ini bagi yang belum tahu nih ya. Nggak apa-apa share ya. Iya, sure. Ada 5 belief system manusia. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, karakter akan merubah kenyataan. Prosesnya. Jadi cara berpikir dulu nih yang penting. Sama kayak ini. Kalau orang percaya ini buat pelet, ya udah. Yang tadinya nggak berani ngajak kenalan cewek, tindakannya berubah jadi berani. Yang tadinya diem-diem aja, jadi bergaul. Iya. Karena dia pede. Karena dia pede, yang berubah itunya. Iya betul. Makanya kita sebagai manusia tuh harus pakai logical thinking lah kadang-kadang. Iya betul. Pakai berpikir secara logika. Iya. Untuk hal-hal yang seperti itu ya wajib banget sebenarnya. Jangan asal percaya aja gitu loh. Karena dalam agama pun kan begitu. Kita diajarkan untuk memakai akal. Iya. Kayak misalkan bahkan ketika ada hadis ini, kalau dalam Islam ya, ada hadis ini, kan kita ini dalilnya dari mana? Kan gitu, diurutin dulu ini asli atau palsu dan sebagainya. Jadi nggak bisa asal percaya. Nggak bisa, memang nggak bisa langsung percaya. Iya betul. Dan logika kita itu kadang-kadang bisa dikalahkan dengan goals dan tujuan. Kalau kita punya goals dan tujuan dan kita kepepet, terus kita udah nggak punya jalan lain dan sebagainya, logika kita hilang akhirnya. Iya benar. Jadi tidak rasional gitu. Tadi gue debat lah sama teman gue lah itu tentang masalah yang model makan kapas itu. Teman gue bilang, nggak mungkin lah itu kejadian. Mana ada sih orang disuruh lompat sumur mau lompat sumur. Masa dia disuruh makan kapas mau makan kapas? Nggak ada kan orang suruh lompat sumur mau lompat sumur. Gue bilang ada. Kalau tergantung di dalam sumur ada apa. Oke, iya. Tergantung promise-nya apa. Iya. Ada nggak orang mau makan kapas? Enggak, tapi kalau promise-nya dengan makan kapas badan lu bisa kurus, lu nggak lapar, kan ada promise-nya, Sel. Iya benar. Dan kita pesulap juga makan kapas kok. Iya. Yang dibakar dulu. Iya. Bukan semena-mena orang makan kapas karena hobi gitu maksudnya. Promise-nya apa gitu loh. Iya. Orang mau kurus aja potong lambung ada kok. Logika nggak? Menurut gua nggak logika. Tapi ilmu kedokteran mau kurus bisa potong lambung. Aduh, ekstrim ya. Iya. Bisa gastrik apa gitu, jadi dipotong ukuran lambungnya supaya nggak bisa makan banyak. Iya. Si ini kan dipotong lambung, area itu yang gemuk banget yang dilatih sama Aderai, yang anaknya 150 kilo itu potong lambung. Iya. Karena dia udah terbiasa makan sebanyak itu, lambungnya tuh udah terlalu besar, jadi dia nggak bisa lagi diet. Jadi mau nggak mau dia potong lambung. Pertanyaannya adalah masuk akal nggak orang mau potong lambung? Nggak masuk akal, tapi itu ilmu kedokteran dan ada. Ada yang melakukan ya? Ada, karena apa? Ada goals-nya. Iya. Ada tujuannya, ada mimpinya. Nah orang-orang ini goals-nya adalah pengen sembuh. Oke. Nah ini Mas Rudi, saya pernah dengar, kebetulan abang saya Ustadz abang kandung. Ya, tentang penyakit ini sebenarnya di zaman Rasul juga pernah ada. Ada wanita yang kejang-kejang ayan, datang ke Rasul, bilang, ya Rasul, saya kalau ayan atau kejang-kejang ini sering kebuka auratnya. Tolong sembuhkan dong, minta doakan gitu biar saya sembuh. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini nggak langsung oke, saya doakan, enggak. Rasul memberikan pilihan. Saya punya pilihan. Ada 2 pilihan. Pertama,
memilih sabar dengan jaminan surga, atau yang kedua, saya doakan untuk kesembuhan kamu. Nah, si wanita ini memilih sabar karena dijamin surga. Kalau sembuh belum pasti. Nah, dari kejadian tersebut itu membuktikan bahwa sebenarnya penyakit itu bisa jadi diturunkan untuk mengurangi dosa si manusia tersebut. Jadi memang takdir yang sudah ditentukan, kalau kita udah ikhtiar untuk berobat, kayak makan makanan yang herbal, obat-obat herbal ya, atau obat dokter dan nggak sembuh juga, mungkin memang Allah Azza wa Jal menurunkan penyakit tersebut untuk mengurangi dosa. Jadi yang memang ya kita bisa ambil dari pelajaran kisah itu, sabar aja. Kalau gua ngambilnya beda nih. Apa? Kalau gua ngambilnya gini, kalau lu mengatakan sakit itu bisa saja karena untuk mengurangi dosa. Oleh karena itu jangan nambah dosa, malah ke dukun. Nah, itu dia, betul. Itu makanya kan jadi musyrik habis itu. Iya, padahal jelas banget kita semua tahu yang menyembuhkan dan memberikan penyakit itu kan Allah Azza wa Jalla. Iya. Yang menentukan maksudnya ya, yang menentukan takdir itu mau kamu sakit atau sehat itu Allah. Maka dari itu mungkin itu ujian yang Allah kasih dan Allah itu pengen kamu minta sesuatu dong ke gue sembuh gitu. Kok malah mintanya ke dukun gitu loh. Ini yang saya edukasikan, ayolah kembali percaya ke Tuhannya masing-masing, ke agamanya masing-masing daripada percaya perdukunan. Itu tujuan saya sebenarnya. Ya betul. Karena di semua agama juga mengatakan ya, nah, kalau sakit itu ya ya itu ada intinya lah. Kan Tuhan yang memberikan lah intinya. Iya, pasti ada maksud dan tujuan. Karena kayak gini. Satu sekarang lagi, banyak orang nyari penyakit. Iya, satu lagi yang terakhir. Ini nih ada. Saya bawa. Ini untuk ngeluarin darah. Ini minyak. Ngeluarin apa? Darah. Padahal bukan darah. Jadi ini kalau ada air itu jangan air itu kayaknya. Air biasa enggak? Oh, gua tahu itu. Iya. Nyampur jadi darah. Iya. Kalau itu biasanya ditaruh di sini loh, Sel. Apa? Ditaruh di mata. Terus? Oh, itu yang nangis darah. Iya. Beda lagi dong. Oh, ini yang buat taruh di pisau. Ini yang buat bakar tisu aslinya. Oh, terus darah kalau kena air. Terus kalau ini kena air, ini kecampur air, berubah warna jadi merah. Air ini bisa kayaknya. Coba. Tuh. Iya. Boleh. Oke. Nah, ini Mas Reddy, masalahnya di Indonesia seringkali. Terus kasih lihat kamera. Apa? Oh ya. Tuh. Harusnya semprotan gitu Mas Reddy. Jadi dia warnanya lebih pekat. Tuh. Itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Karena butiran kan. Iya, butiran betul. Wah, ini kurang kelihatan nih. Ntar. Kurang banyak. Itu udah keluar? Iya, bener. Udah mulai. Lu jangan digituin, Cel. Ditotol aja, Cel. Oh iya, ditotol gini. Ah iya bener. Tuh. Ini kurang kereng sebenarnya, harusnya pakai semprotan. Kurang kelihatan. Coba. Ini kan nggak kelihatan. Karena warnanya warna kulit ya. Iya betul. Coba. Harusnya biasanya pakai semprotan gitu Mas. Jadi tinggal ditap-tap. Nah, keluar biasanya. Tap. Nggak, biarinin aja. Nah, masalahnya adalah banyak nih masyarakat Indonesia yang yakin dirinya kayak hancur tangan gue. Oh iya benar. Tuh berubah. Nah tuh mulai. Nggak kelihatan tapi di kamera ini. Enggak ya? Itu coba ditap-tap. Udah, cuman warnanya kurang tajam. Kurang tajam ya. Iya. Nah, banyak masyarakat Indonesia yang ketika dirinya yakin disantet nih. Kita udah jelasin, Mas bukan disantet gitu. Ini sakit medis atau pikiran. Tetap aja dia yakin, enggak, gue disantet. Makanya banyak orang-orang yang akhirnya milih pakai trik tadinya seperti itu. Ya. Karena orang-orangnya juga begitu. Iya, udah dijelasin bagaimanapun dia tetap yakinnya. Ya gimana disantet. Kalau orang mau di Terawang suruh ngirimin foto telanjang mereka mau. Nah, itu dia. Iya. Jadi bukan hanya dukun-dukun itu yang harus diedukasi. Masyarakat kita juga harus diedukasi. Iya betul. Makanya saya berusaha. Iya, makanya saya berusaha itu. Oke, Sel. Iya. Thank you. Siap. Again, thank you for coming. Iya.
Datang sini kayaknya bikin masalah mulu. Iya, saya diundang pas ada masalah mulu. Nama lu keluar di komen. Rame banget. Iya. Waktu itu ini nih habis Magic Comic. Nanti Marcel kita ada jadwal collab ya. Oke, saya kontak tidak. Collab waktu itu. Lu kontak kapan? Ke Bang Yopi. Oh, ke Bang Yopi. Iya. Bilangnya mau master ini masih sibuk. Wah. Boleh mau bikin collab apaan? Apa? Kan waktu itu udah kan. Nanti lagi lah, nanti bisa. Iya, nama lu keluar di komen. Banyak ya? Banyak banget. Itu jujur ya, sebenarnya gua kemarin itu gua tahu yang masalah lu dengan si siapa? Mas Udin. Mas Samsudin ya. Iya. Gus Samsudin itu gua tahu, gua lihat itu. Cuman jujur aja gua nggak kepikiran ngundang lu awalnya karena kepikiran gua memang itu kerjaan lu gitu. Ngerti gak sih? Iya. Ya memang Marcel ribut sama dukun ya udahlah. Udah biasa gitu ya. Maksud gue ya udahlah emang ribut sama dukun kerjaan dia gitu loh maksudnya. Cuman begitu komen-komen banyak gue lihat. Oh ini kayaknya memang yang ini agak beda nih berantem ini karena agak brutal. Yang ini berantemnya agak brutal. Iya, brutal nih. TikTok tuh isinya saya semua loh. Tadinya tuh gue tuh kan awalnya nggak lihat videonya dulu. Iya. Orang komen tuh Marcel ribut sama dukun gini. Undang. Lah emang dia ribut sama dukun mah dia dulu. Gue bilang ini orang kemana aja. Gue pikir gitu. Gak ini beda ya. Beda berantemnya. Iya. Ya gitulah. Hati-hati ya bos. Siap, insya Allah. Ya kan, biar gimana pun kan pekerjaan yang mulia bisa dianggap orang merugikan. Lah, ya kan? Saya udah menyadari itu kok. Kayak Nabi Ibrahim aja dibakar. Iya makanya hati-hati. Iya, insya Allah lah saya hati-hati. Ya kan, biar gimana pun kan tetap tujuan lu mulia. Tapi kan tidak semua orang bisa menerima tujuan kita apa. Siap. Ya kan, apapun itu bisa jadi negatif buat orang lain. Iya benar. Ya, tetap aja harus hati-hati. Siap. Tapi kita dukung terus lah. Kalau memang untuk mencerdaskan bangsa kita dukung terus. Amin. Ya, tetap buat Indonesia kita dukung. Siap. Thank you, sir. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.